Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana barusan perjalanannya? Alhamdulillah sangat lancar. Alhamdulillah. Nah, lalu gimana sekarang kegiatannya? Masih sedang puas. Oke. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menyempatkan untuk hadir di sesi 2. Meskipun ya Anda sedang sibuk ya UAS gitu, tapi Anda selalu menyempatkan untuk hadir gitu. Nah, kalau boleh tahu gimana nih sekarang perkembangannya setelah kemarin mengikuti sesi konseling? Yang pertama itu jadi tidak cemas lagi, tidur nyenyak, udah mulai relax lah. Oke. Jadi udah mulai relax gitu ya, sekarang udah bisa tidur nyenyak juga gitu ya, tidak ada ketakutan atau kecemasan gitu ya yang ada dalam diri Anda. Nah, jika diskalakan nih dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu Anda merasa tidak baik-baik saja dan 10 Anda merasa sangat baik-baik saja, dari skala berapa skala? 6. Dari skala 6. Boleh dijelaskan dari skala 6? Sekarang udah nggak secemas dulu, terus udah merasa lebih tenang, udah bisa menghadapinya, menangani diri sendiri. Jadi sekarang udah bisa lebih tenang lagi gitu ya, kalau bisa menghadapi tidak merasa cemas gitu, udah bisa mengontrol diri mungkin ya. Oke. Nah, lalu kemarin ini kan ada tugas rumahnya yang dimana Anda itu akan belajar terus akan sering baca buku. Apakah sudah terjalankan? Alhamdulillah terjalankan. Alhamdulillah. Nah, lalu ada nggak sesuatu yang susah gitu dalam menjalankan itu, atau ada hambatan-hambatan lain? Ada. Kalau boleh tahu apa? Mungkin jadi males-malesan, kayak tergoda untuk scroll TikTok, ngumpul bareng teman-teman gitu. Oke, jadi kegoda gitu sama rasa malas gitu. Berarti ada bagian dari dalam diri Anda yang malas gitu. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu perasaan malas ini kapan? Apakah pernah Anda alami sebelumnya? Pernah. Nah, kalau boleh tahu kapan terakhir kali Anda merasa malas? Seminggu, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Oke. Persisnya hari apa? Hari Senin. Senin? Iya. Jam berapa? Jam 6 sore. Jam 6 sore. Oke, di dalam atau di luar ruangan? Di dalam sih. Di dalam. Oke. Nah, kalau boleh tahu masih ingat gak kamu pakai baju warna apa? Warna pink. Warna pink. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda tutup mata. Oke, silakan buat posisi Anda relax. Oke. Tutup mata dan saya ingin Anda bayangkan Anda kembali lagi ke peristiwa terakhir kali Anda merasa malas, yang dimana pada hari Senin jam 6 sore di dalam ruangan dan Anda sedang memakai baju warna pink. Oke, boleh diceritakan apa yang terjadi di sana dan bagaimana perasaannya? Jadi awalnya tuh kan lagi abis sholat maghrib ya. Terus malah lihat HP, keasikan scroll, ketambah ada temen nyamper ngajakin main, jadi kayak males, ya udah main aja. Oke, jadi pada hari itu Anda itu udah beres sholat maghrib, kemudian buka HP yang akhirnya berlarut-larut dalam scroll gitu ya, lihat HP, kemudian ada juga teman yang mengajak gitu ya, buat main itu, sehingga Anda semakin malas. Oke. Nah, lalu gimana nih perasaannya ketika pada saat itu? Perasaannya Ya, ketika Anda scroll kemudian ada teman yang mengajak main gitu. iya kan merasa malas, terus teman ngajakin main, jadi gak enak kan kalau buat nolak, jadi ada rasa gak enakan. Oke, jadi perasaannya yang muncul itu yaitu Anda itu merasa gak enak untuk nolak ajakan teman. Iya. Oke, yang baik. Nah, kalau
Selamat datang si gak enakan. Lalu apa peran dan fungsi si gak enakan ini untuk diri Bila? Fungsinya itu tidak menolak ajakan teman, ada rasa gak enak. Oke, jadi fungsinya itu supaya bisa tidak menolak ajakan teman gitu ya. Nah, lalu membuat Bila menjadi apa? Seperti apa? Menjadi seperti gak berani untuk nolak, ya kayak kalau diajak ya udah ayo aja gitu, meskipun saya ada kesibukan lain. Oke, jadi membuat Bila itu ayo aja gitu ya, ikut aja gitu ya. Oke, nah saya mengucapkan terima kasih kepada si gak enakan, dan sekarang saya ingin kamu pindah lagi ke sini, silahkan. Nah, barusan saya sudah berbicara dengan si gak enakan, yang dimana dia fungsinya itu membuat Bila bisa tidak menolak gitu ajakan teman gitu, sehingga ketika diajak Bila ayo aja gitu, meskipun ada sesuatu yang belum Bila kerjakan gitu. Nah, sekarang saya ingin Anda tutup mata kembali, dan saya ingin Anda pikirkan satu momen di mana Anda merasa tenang. Apakah Anda pernah? Nah, kalau boleh tahu apa yang terjadi di sana? Saya merasa tenang, sudah menyelesaikan ujian, ujiannya berjalan dengan lancar, jadi kayak udah tenang aja gitu. Oke, jadi Anda itu merasa tenang ketika beres ujian gitu ya. Oke. Nah, lalu perasaan yang munculnya apa nih ketika Anda merasa tenang gitu ya, ketika bisa selesai ujian, lalu apa yang Anda rasakan? Jika dikasih nama bagiannya apa? Si tenang. Oke, boleh sekarang Anda tutup mata, buka mata. Sekarang saya akan menyimpan si tenang di sini. Sekarang saya ingin Anda pindah ke si tenang, silahkan. Selamat datang tenang. Kamu adalah bagian diri dalam diri Bila yang lebih positif lagi. Kalau boleh tahu apa peran dan fungsi si tenang dalam diri Bila? Membuat saya lebih tenang, nyaman, kuat, bahagia gitu. Oke, jadi peran fungsi tenang itu dalam diri Bila itu membuat Bila itu lebih tenang lagi, lebih bahagia lagi ketika menjalani aktivitas itu gitu. Oke, baik, sangat bagus sekali. Anda si tenang ini muncul ketika apa? Ketika saya mencapai sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Baik, jadi si tenang ini muncul ketika sudah mencapai sesuatu gitu ya, yang membuat Bila ini merasa lebih tenang lagi. Oke. Nah, coba lihat di sini, tenang, di sini ada si gak enakan yang butuh bantuan kamu. Apakah Anda bersedia membantunya? Bersedia. Oke. Nah, sekarang apa yang ingin si tenang sampaikan kepada si gak enakan? Silahkan sampaikan. Gak enakan kalau misalnya kamu lagi ada sesuatu yang kamu kerjakan, ada orang yang mengajak, kalau kamu tidak bisa ya udah bilang aja gak bisa, jangan gak enakan. Oke, gak enakan barusan si tenang menyampaikan bahwa gak enakan itu jangan sampai terus-terusan merasa gak enak ketika ada teman yang mengajak gitu, tapi cobalah menolaknya dengan secara baik-baik lagi ketika ada sesuatu yang ingin dikerjakan oleh si gak enakan ini gitu ya, ketika ada sesuatu yang dikerjakan oleh si Bila. Oke. Nah, sekarang adakah bagian dari diri kamu yang lain yang mungkin kelihatannya tidak hanya si gak enakan yang
suka merasa sedih kalau misalnya belum mengerjakan sesuatu yang harusnya dikerjakan, tapi malah saya tidak mengerjakannya. Oke, jadi seperti ini hadir ketika bila itu merasa ada sesuatu yang harus bila kerjakan, tapi bila tidak bisa mengerjakannya gitu, sehingga membuat bila sedih. Oke, nah sekarang saya ingin Anda kembali lagi ke sini. Saya akan simpan saja di sini. Oke, coba bila lihat di depan Anda. Saya ingin Anda tutup mata kembali. Oke, silakan tutup mata. Dan Anda lihat di sini ada si gak enakan dan si sedih. Adakah bagian dari diri Anda yang bisa menjadi solusi? Ada. Ada, kalau boleh tahu apa itu? Si senang. Si senang. Pernahkah kamu merasakan senang? Pernah. Kalau boleh tahu kapan terakhir kali kamu merasa senang? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Boleh diceritakan bagaimana atau apa yang terjadi ketika berada di sana? Saya senang karena saya sudah menyelesaikan semua ujian dan nilainya bagus, tidak ada remedial. Oke, jadi Anda merasa senang karena Anda bisa mengerjakan ujian dengan tenang, tidak cemas gitu ya. Anda tidak ada pengulangan atau remedial. Oke. Lalu apa yang kamu lakukan ketika berada di sana? Saya happy. Oke, jadi Anda itu merasa happy gitu ya, karena Anda sudah merasa aman gitu ya, karena tidak remedial ketika ujian. Oke, nah jika dikasih nama, apa namanya? Bahagia. Oke, bahagia. Bahagia. Boleh sekarang kalau boleh tahu di bagian tubuh mana yang kamu rasakan bahagia itu? Di tangan. Di tangan, boleh pegang tangan kamu. Dan sekarang saya ingin Anda munculkan rasa bahagia itu, dan saya akan simpan rasa bahagia itu di sini. Oke, boleh buka mata. Nah, di depan Anda di sini ada si bahagia. Boleh silahkan Anda pindah ke kursi bahagia. Oke, selamat datang bahagia. Nah, kalau boleh tahu bahagia ini muncul ketika bila apa? Ketika saya mencapai sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Oke, jadi bahagia itu muncul ketika bila mencapai sesuatu gitu ya, yang dicapai oleh bila, sehingga bila merasakan bahagia. Oke, nah coba sekarang ucapkan terima kasih kepada bahagia karena sudah hadir di dalam diri bila. Terima kasih bahagia telah hadir di diri saya. Saya bisa merasakan lebih bahagia, tenang, dan bisa merasakan relaksasinya hidup. Oke, bagus sekali. Nah, coba sekarang bahagia lihat di sini ada si gak enakan dan si sedih. Maukah kamu membantu dua bagian ini? Oke, tidak mau. Sekarang saya ingin Anda sampaikan apa yang ingin bahagia sampaikan kepada si gak enakan dan si sedih. Silahkan sampaikan. Gak enakan kalau misalnya kamu gak bisa lagi ada yang dikerjakan, terus kamu gak bisa diajak, ya udah bilang aja gak bisa, gak usah ayo aja, harus berani. Kalau gak bisa ya udah gak bisa gitu. Kalau buat sedih, jangan sedih-sedih lagi ya. Jangan sedih-sedih, jangan takut, jangan apa-apa tuh nangis gitu. Oke,
barusan si gak enakan di sini si Bahagia menyampaikan bahwa gak enakan itu jangan terus-terusan merasa gak enak ketika kamu tidak bisa untuk melakukan sesuatu, atau ketika kamu diajak oleh teman tapi ada sesuatu yang belum terselesaikan oleh kamu. Dan kemudian untuk si sedih, kamu jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan. Mari kita bangkit menjadi lebih bahagia lagi, lebih baik lagi di dalam diri kita. Oke, nah sekarang saya ingin kamu pindah ke gak enakan, silakan. Lalu apa yang ingin si gak enakan sampaikan atau tanggapi kepada si Bahagia? Silakan sampaikan. Baik, saya akan bisa menolak kalau saya tidak bisa, dan saya tidak akan ayo-ayo aja kalau diajak. Oke, barusan si gak enakan mengatakan bahwa gak enakan itu akan mulai berubah gitu ya, tidak akan merasa gak enakan itu ketika ada tamu yang mengajak gitu, sehingga gak enakan ini akan berubah. Kemudian sekarang pindah ke si sedih, silakan. Apa yang ingin si sedih tanggapi dari si Bahagia? Silakan sampaikan. Bahagia, saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi, tidak akan sedih-sedih lagi, tidak akan nangis lagi, akan berusaha menjadi bahagia. Oke, barusan si sedih menyampaikan bahwa dia akan berubah, tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan, dan akan berusaha menjadi lebih bahagia lagi. Oke, terus boleh sekarang pindah lagi ke si Bahagia, silakan. Bahagia, barusan si gak enakan dan si sedih sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh si Bahagia, dan juga kelihatannya mereka akan berubah, tapi mungkin mereka perlu untuk diyakinkan kembali oleh Anda bahwa solusi yang Anda berikan itu benar. Boleh silakan sampaikan kepada si gak enakan dan si sedih. Kita harus bisa sama-sama untuk membuat Bila bahagia. Buat gak enakan, aku juga usah gak enakan, harus kalau harus berani bilang kalau tidak bisa ya tidak bisa, sedih jangan terlalu sedih. Terus kita harus bisa sama-sama untuk membuat Bila bahagia. Oke, barusan sudah diyakinkan lagi oleh si Bahagia bahwa jangan terus-terusan merasa gak enak ketika ada teman yang mengajak, atau ketika apa yang Bila ingin lakukan belum terpenuhi, tapi malah terus-terusan rasa gak enak kepada orang lain untuk menolak ajakannya. Kemudian untuk si sedih, jangan terus-terusan merasa sedih, mari kita bahagia, membuat Bila bahagia untuk masa depan. Oke, nah sekarang saya ingin Anda sampaikan Bahagia ke mereka bahwa saya itu ada untuk mereka. Saya adalah bagian diri yang positif yang akan selalu ada untuk si gak enakan dan si sedih. Silahkan sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka bahwa saya itu bagian diri yang positif yang akan selalu ada untuk si gak enakan dan si sedih. Silahkan sampaikan. Gak enakan, saya akan membantu kamu buat jadi lebih baik dan jadi bahagia. Buat sedih juga, aku bagian positif dari kamu. Kamu akan aku bantu biar gak sedih dan menjadi bahagia. Oke, nah barusan sudah Anda sampaikan bahwa bahagia itu akan selalu ada untuk si gak enakan dan si sedih gitu, sehingga akan membuat lebih positif lagi diri Bila itu. Oke, sekarang saya ingin Anda kembali lagi ke si gak enakan. Nah barusan sudah diyakinkan oleh si Bahagia, lalu bagaimana nih perasaannya? Perasaannya saya sekarang udah mulai bisa tidak terlalu mengiyakan ajakan orang lain. Oke, jadi sekarang Anda sudah lebih yakin bahwa Anda tidak akan gampang mengiyakan ajakan orang lain gitu ya, ketika Anda memerlukan sesuatu gitu. Nah, oke.
sudah menggantikan rasa tidak enak kamu. Oke, barusan si Enakan ini, si kuat ini menyampaikan bahwa terima kasih sudah hadir dalam diri Bila dan akan tumbuh untuk terus bersama-sama dalam diri Bila. Oke, sekarang pindah lagi, silakan pindah lagi ke si Sedih. Oke, Sedih barusan sudah mendapatkan solusi dari si Bahagia. Silahkan, bagaimana sekarang perasaannya? Sekarang sudah mulai tenang, senang, udah gak sedih lagi. Jadi sekarang perasaannya udah lebih tenang, lebih senang gitu ya, tidak merasa sedih lagi. Nah, kita ganti namanya menjadi lebih positif lagi. Jika diganti lebih positif, apa namanya? Si Sabar. Sabar, oke. Nah, sekarang saya ingin Anda ucapkan terima kasih kepada si Sabar telah hadir di diri Bila. Sabar, terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan sama-sama lagi untuk menjadikan Bila lebih baik dan lebih bahagia, lebih sabar lagi. Oke, teman-teman sudah menyampaikan bahwa ucapan terima kasih karena Sabar sudah hadir di dalam diri Bila dan akan terus tumbuh bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi dalam diri Bila. Oke, sekarang saya ingin Anda kembali lagi ke posisi ini. Oke, coba sekarang Bila lihat di depan Anda ada si Sabar, ada si Bahagia, dan ada si Kuat. Nah, sekarang saya ingin Anda tutup kembali. Boleh tutup mata. Oke. Nah, ya Anda bayangkan bahwa si Kuat, si Bahagia, dan si Sabar ini masuk ke dalam tubuh Anda. Oke. Lalu ada di bagian tubuh mana yang paling Anda rasakan? Itu boleh sekarang pegang. Nah, di dalam diri Anda itu ada si Kuat yang membuat Bila menjadi lebih kuat lagi ketika menghadapi sesuatu. Kemudian ada juga si Sabar yang membuat Bila terus merasa sabar ketika menghadapi cobaan ataupun rasa cemas, rasa takut atau apapun itu. Kemudian ada rasa bahagia yang membuat Bila terus-terusan mengapresiasi diri Bila. Bila bahagia, Bila mempunyai masa depan yang cerah ke depan, sehingga Bila akan menjadi lebih positif lagi diri Bila karena di dalam diri Bila ada si Sabar, si Bahagia, dan si Kuat. Oke, boleh sekarang saya ingin Anda bayangkan terakhir kali munculnya perasaan rasa itu, rasa yang dulu yang Anda merasa malas dan keenakan. Boleh sekarang dalam hitungan 3 Anda kembali ke sana, 1, 2, dan 3. Ini apakah sudah? Apa yang Anda rasakan sekarang? Sekarang lebih tidak malas lagi. Jadi kayak kita tuh harus mencapai itu, jangan malas-malasan gitu. Oke, jadi sekarang udah lebih bahagia lagi, lebih tenang lagi. Sekarang Anda sudah menyadari bahwa Anda tidak boleh malas-malasan gitu ya. Anda akan lebih rajin lagi supaya bisa mencapai pribadi yang lebih bahagia lagi. Oke, nah sekarang saya ingin Anda bayangkan di masa depan Anda menjadi pribadi yang lebih bahagia lagi, menjadi masa depan yang sukses, menjadi orang sukses. Anda sudah keluar dari perkuliahan, Anda sudah wisuda, dan Anda sudah bisa bekerja di tempat yang ingin Anda posisikan gitu di sana gitu. Anda menjadi seorang apoteker ataupun analisis dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana perasaannya? Saya akan senang sekali, happy, bahagia, sudah melewati dan mencapai semuanya. Oke, jadi perasaannya Anda akan lebih bahagia lagi, lebih happy lagi gitu ya, karena Anda bangga pada diri Anda karena Anda sudah melewati semuanya. Oke, nah sekarang saya ingin Anda lepaskan rasa bahagia itu dan biarkan semuanya itu terjadi di masa depan, yang dimana di sana Anda menjadi orang yang sukses, insya Allah. Oke, dan sekarang saya ingin Anda boleh buka mata kembali, silakan.
dapatkan bahwa kebahagiaan itu beneran ada, terus rasa sedih bisa digantikan dengan rasa sabar itu beneran ada. Saya menjadikan saya lebih baik dan berani untuk melangkah lebih jauh lagi. Oke, jadi yang Anda dapatkan dari sesi 2 ini, Anda lebih yakin